Cerita ini fakta atau fiksi? Tuan muda ini adalah orang yang bahkan Stephen King sendiri sebagai orang terkaya di Bukit Auros memperlakukannya dengan hormat. Jadi, bagaimana mungkin keinginan orang sebesar itu bisa diabaikan? Bagus sekali. Leon mengangguk puas dan kemudian dia menaikkan kaca jendela mobil. Leon sudah tidak ingin lagi melihat Quinn dan Rowan. Semua orang tercengang oleh kekuatan yang ditampilkan Leon. Dia tidak mengatakan alasan apapun, selain hanya mengatakan kalau dia tidak menyukai Rowan. Namun Gilbert White langsung memecat bawahannya yang cakap itu. Kekuatan macam apa ini? Banyak gadis yang matanya langsung berbinar-binar. Kalau bukan karena sekelompok besar pengawal berpakaian hitam yang mengelilingi mereka, mereka pasti sudah akan bergegas maju untuk mendekati Leon. Sementara itu, Rowan yang mendengar perkataan Leon itu langsung merasakan kakinya lemah. Dan seperti Quinn, dia jatuh terduduk di tanah dengan wajah putus asa. Stephen King hanya melirik ke arah Rowan dengan sikap masa bodoh. Dia kemudian masuk ke mobil di bawah tatapan penuh hormat dari Gilbert. Kecuali Mercedes-Benz milik Gilbert, beberapa mobil mewah lainnya perlahan pergi dan secara bertahap menghilang di depan mata semua orang. Di dalam mobil Rolls-Royce yang mewah, Leon duduk diam di kursi belakang, sementara Stephen duduk di sebelahnya. Stephen mengeluarkan sebotol Lafite dari freezer dan menuangkan segelas untuk Leon dan untuk dirinya sendiri. Melihat Leon hanya duduk diam, Stephen mencoba menghiburnya. "Tuan muda, kalau untuk masalah wanita, tidak ada yang perlu disesali. Untuk orang dengan status sepertimu, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan?" Leon menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sedih, aku hanya sedikit bingung. Dia tidak seperti ini sebelumnya." Dalam ingatan Leon, Quinn adalah gadis yang ceria dan baik hati. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Quinn tidak pernah terlihat seperti orang yang sombong. Tetapi setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, Leon akhirnya mengetahui kalau ternyata Quinn adalah simpanan orang lain. Ini membuatnya sedikit tidak bisa menerimanya. "Tuan, orang bisa berubah." Stephen menghela nafas pelan. Leon tertegun sejenak. Tanpa sadar dia mengingat pengalaman yang diajarkan oleh Pak Tuhalong kepadanya dan dia tertawa ringan. "Kau benar. Orang memang bisa berubah dengan cepat. Sudahlah, ayo kita bersulang untuk cinta pertamaku yang berakhir bahkan sebelum dimulai." Melihat senyum di wajah Leon, Stephen akhirnya merasa lega. Leon mengangkat gelasnya dan menyentuhkannya ke gelas Stephen dengan ringan. "Katakan padaku, hal menarik apa yang terjadi di Eastcliff setelah kepergianku selama bertahun-tahun ini?" Setelah minum segelas anggur, Leon menjadi ceria kembali. Lagi pula, sebagai anak dari keluarga Wood, keluarga kaya raya di Eastcliff, Leon jelas tidak kekurangan wanita sejak dia masih kecil. Di seluruh Eastcliff, putri dari keluarga besar mana yang tidak ingin menikah dengan keluarga Wood? Wanita-wanita itu sudah pasti jauh lebih baik daripada Quinn. Alasan kenapa Leon jatuh cinta pada Quinn adalah karena 3 tahun masa mudanya terjadi di desa Bukit Auros. Sebagai seorang pemuda kaya yang lahir dengan sebuah kunci emas di tangannya, tetapi para tetua membawanya ke desa pegunungan terpencil untuk belajar seni dengan seorang lelaki tua. Ini tentu merupakan hal yang sangat sulit bagi Leon. Kemunculan Quinn pada saat itu tidak diragukan lagi membawa secercah cahaya ke dalam kehidupannya yang gelap. Ketika dia mengetahui bahwa wanita yang telah memberinya kelembutan tanpa batas ini adalah simpanan orang lain demi uang, perasaan cinta di hatinya telah menghilang tanpa jejak. Stephen kemudian bercerita, "Tuan muda,
Hubungan antara keluarga Si dan keluarga Leng telah membaik. Tiffany Si sudah tumbuh menjadi gadis cantik yang mempesona. Dan sekarang ini Yafet Leng dari keluarga Leng sedang berusaha mengejarnya sepanjang waktu. Benarkah Yafet Leng? Orang yang sangat jelek itu bahkan ingin menikahi adikku Tiffany? Kelopak mata Leon berkedut. Di antara 7 keluarga besar di Eastcliff, keluarga Wood adalah yang paling kuat dan dengan teguh memegang kepemimpinan atas keluarga lain. Leon Wood selalu menjadi pemimpin sejak dia masih kecil. Dengan latar belakang keluarganya, dapat dikatakan kalau dia bebas memukuli dan membuli teman-temannya dari keluarga lain berulang kali. Hanya Tiffany Si, putri dari keluarga Si, yang tidak pernah dibuli karena Leon menyayanginya. Tiffany Si juga dipanggil adik oleh Leon sejak dia masih kecil. Hubungan antara keduanya bisa dikatakan lebih dekat daripada saudara laki-laki dan perempuan. Ketika Leon mendengar kalau seseorang akan menikahi saudara perempuannya itu, Leon tidak bisa hanya duduk diam. Melihat alis Leon terangkat, Stephen tersenyum. Yafet Leng adalah orang yang paling menonjol di generasi keluarga Leng. Dia adalah seorang pria tampan. Tetapi dalam penglihatan Leon, Yafet Leng adalah orang jelek yang bodoh. Tampaknya putri keluarga Si memiliki posisi yang luar biasa tinggi di hati Leon. Dengan karakter Leon yang pemarah, kecuali Tiffany yang bersedia, pernikahan antara Tiffany Si dan Yafet Leng jelas tidak akan mungkin terjadi. Dari apa yang diketahui Stephen, Tiffany Si jelas tidak tertarik pada Yafet Leng. Sekarang Tuan Muda Wood telah kembali. Perseteruan di seluruh Eastcliff pasti akan hidup kembali. Selain itu, di Eastcliff baru-baru ini terjadi hal menarik lainnya. Stephen mengganti topik pembicaraan karena dia tidak ingin melanjutkan topik tentang pernikahan. Bagaimanapun, dengan kemampuan Tuan Muda Wood, keluarga Leng jelas bukan lawan yang sepadan. Tuan Muda, saat ini di Eastcliff terjadi hal yang menarik lainnya yang mungkin menarik untuk Tuan Muda ketahui. Hal menarik apa yang terjadi di sana? Leon mengesampingkan urusan Tiffany untuk sementara waktu dan memandang Stephen dengan penuh minat setelah bertanya. Dia ingin tahu di dunia ini apalagi yang membuat Stephen King yang dikenal sebagai orang besar merasa tertarik. Moonlight Kingdom adalah klub pribadi yang dibuka di Eastcliff 6 bulan yang lalu. Tapi karena kehadiran pemiliknya, yaitu Xavier Liu, maka hanya dalam waktu 6 bulan, klub itu telah menjadi klub paling populer di kalangan bangsawan Eastcliff. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui tempat ini. Banyak keluarga kaya, tua dan muda akan datang ke sana kapanpun mereka punya waktu. Seiring waktu, tempat ini bahkan menjadi garis pemisah antara kelas atas dan kelas bawah. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki klub itu adalah orang-orang kelas atas, sementara yang tidak memenuhi syarat untuk masuk adalah orang-orang dari kelas bawah. Banyak orang kaya dengan status yang tidak terlalu tinggi bahkan rela menghabiskan puluhan juta untuk mendapatkan kualifikasi masuk klub. Sementara di klub itu, mereka hanya bisa membeli kartu keanggotaan level terendah senilai kurang dari 100.000. Pada saat ini, Leon Wood yang mengenakan kemeja putih berdiri di gerbang Moonlight Kingdom. Di belakangnya ada seorang pria dengan penampilan biasa dan pakaian yang sama-sama biasa. Dia adalah pengawal Stephen yang bernama Gordon. Gordon, apakah ini tempat yang dikatakan Stephen sering terjadi hal-hal yang menarik? Apakah orang yang bernama Xavier Liu itu cantik? Apakah tempat ini benar-benar menarik? Gumam Leon sambil melihat ke pintu mahoni
yang klasik dan elegan. Dalam perjalanan kembali ke Eastcliff, Stephen memberitahu Leon kalau Eastcliff baru-baru ini memiliki klub bernama Moonlight Kingdom. Pemiliknya, yaitu Safia Liu, adalah wanita yang cantik dan menawan. Beberapa orang bahkan memanggilnya sebagai Dewi Kecantikan. Leon tinggal di desa pegunungan selama 3 tahun. Satu-satunya gadis yang dia sukai sekarang sudah menjadi simpanan orang lain. Ketika mendengar tentang wanita yang begitu misterius dan cantik, tentu saja dia secara alami ingin datang untuk melihat dan membuktikannya. Stephen awalnya ingin menemani Leon, tetapi sesuatu terjadi di perusahaannya. Jadi dia meminta pengawalnya Gordon untuk menemani Leon. "Tuan, kau akan tahu ketika kau masuk dan melihatnya," jawab Gordon sambil tersenyum. Masuk akal. Kalau begitu ayo kita masuk." Leon mengangguk dan berjalan menuju gerbang bersama Gordon. Tapi saat dia sampai di gerbang, dia dihentikan oleh beberapa pria berpakaian hitam. Alis Leon langsung terangkat. Di seluruh Eastcliff, bahkan di rumah tua keluarga King, tidak pernah ada orang yang menahannya kalau dia mau masuk ke suatu tempat. Tetapi sekarang penjaga keamanan clubhouse berani menghentikannya. Sontak saja hal ini langsung membuatnya merasa malu. Kalau begini, di mana dia harus meletakkan wajahnya? Leon tidak tahan dengan perlakuan ini. Tepat ketika Leon hendak menyuruh Gordon memukul penjaga itu, sebuah suara yang terkejut terdengar dari belakang. "Leon Wood?" Leon menoleh dan melihat ada 3 pria dan 2 wanita mendekat ke arahnya. Orang yang di depan mengenakan kemeja lengan pendek biru muda dengan rok olahraga putih di bawahnya dan sepatu kets putih di kakinya. Rambut hitam legamnya diikat menjadi kuncir kuda di kepalanya. Dia memiliki sosok energik dan penampilannya juga cantik, bahkan lebih cantik daripada Queen. Leon memberi nilai 85 untuk gadis itu. Leon tertegun selama 3 detik, dan kemudian dia ingat siapa wanita ini. "Ariana Chen?" ujar Leon setengah ragu. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Ternyata ini benar-benar kau. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Gadis itu berlari dengan wajah bahagia dan memeluk Leon dengan antusias. 3 pria di belakang gadis itu menatap Leon dengan penuh kecemburuan. "Kenapa kau ada di sini?" Leon mengabaikan gadis di sebelah Ariana dan juga ketiga pria itu dan hanya fokus memandang Ariana Chen. "Bukankah aku sudah memberitahumu kalau rumahku di Eastcliff? Oh iya, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini sepupuku, Han Fang Fang. Ini pacarnya, Chen Yulou. Ini teman sekelasnya, Liu Yu dan Zhang Yang. Fang Fang, ini adalah Leon yang pernah kuceritakan padamu. Dia adalah penyelamatku." "Oh, orang udik dari desa Bukit Aurus itu." Alis Han Fang Fang langsung terkerut. "Fang Fang?" Wajah Ariana langsung cemberut. Oke, aku salah. Tapi apakah aku tidak boleh berkata yang sebenarnya?" Melihat wajah Ariana yang cemberut, Fang Fang dengan cepat mengganti kata-katanya. Tetapi matanya masih penuh dengan tatapan meremehkan ketika dia melihat Leon, dan dalam hati dia berkata, "Sudah umur berapa pria ini? Kenapa dia masih memakai kemeja kuno seperti itu? Apanya yang tidak udik dari penampilan seperti itu?" 3 pria lainnya juga tampak meremehkan
dan tidak berniat untuk menyapa Leon sama sekali. "Maaf Leon, sepupuku yang satu ini memang agak belak-belakan." Ariana dengan cepat meminta maaf kepada Leon. "Tidak apa-apa, aku juga tidak akan peduli dengan wanita paruh baya." Leon melambaikan tangannya dengan cuek. Jika bukan karena Ariana, sebenarnya Leon sudah tidak sabar ingin menyuruh Gordon memberi pelajaran kepada mereka. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wood diejek sebagai orang udik. Tentu saja Leon tidak terima. "Siapa yang kau sebut sebagai wanita paruh baya?" ujar Fang Fang dengan marah. "Sepupu." Ariana mencoba menenangkan Fang Fang, tapi Fang Fang langsung menyela. "Hei, kau juga pasti mendengar apa yang dikatakannya. Dia sudah keterlaluan." "Sudahlah, dia adalah penyelamatku," kata Ariana tegas. Fang Fang hanya bisa menelan kemarahannya. Bagaimanapun, Ariana memiliki status yang paling tinggi di antara mereka. Ariana tidak peduli dengan ketidakpuasan sepupunya itu. Dia berkata kepada Leon dengan gembira, "Leon, kapan kau keluar dari desa Bukit Auros? Apakah kendali keluargamu terhadapmu telah berakhir?" "Ya, aku baru saja tiba hari ini," jawab Leon sambil tersenyum. Setahun yang lalu, Ariana melakukan perjalanan ke Bukit Auros. Tetapi dia secara tidak sengaja mengalami luka pada kakinya saat terpisah dari tim dalam pendakian di pegunungan. Leon yang saat itu sedang mengumpulkan ramuan, kemudian menemukan dan menyembuhkan pergelangan kakinya, lalu membawanya kembali ke desa. Bagi Leon, itu hanyalah sedikit bantuan kecil yang bisa diberikannya kepada Ariana. Tapi siapa yang tahu bahwa setahun kemudian Ariana bukan hanya mengingatnya, tetapi juga dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Leon dengan santai pada saat itu. "Bagus sekali. Kalau begitu, kita bisa sering membuat janji untuk bertemu di kemudian hari," ujar Ariana dengan bersemangat. Adegan ini membuat alis para pria di belakangnya terangkat naik, terutama alis pria bernama Zhang Yang, pria yang saat ini sedang berusaha mengejar Ariana. Zhang Yang tidak bisa mengerti kenapa Ariana begitu antusias dengan bocah pedesaan ini. Mendengar perkataan Ariana tadi, Leon hanya tersenyum dan mengangguk. Kesedihannya karena Queen langsung menghilang sepenuhnya ketika melihat senyum cerah Ariana. Pada saat ini, Ariana bertanya kepada Leon, "Apakah kau juga mau masuk ke dalam klub?" Leon menjawab ringan, "Ya, aku mendengar dari seorang teman kalau tempat ini sangat menarik. Jadi, aku datang untuk melihatnya." Ariana tersenyum dan mengeluarkan kartu perunggu, lalu menyerahkannya kepada penjaga keamanan yang ada di depan pintu sambil berkata, "Kebetulan kami juga ingin masuk. Ayo kita masuk bersama-sama. Ayahku adalah anggota perunggu di sini. Aku akan membawamu masuk." Baru saat itulah petugas keamanan membuka jalan dan Leon terdiam sesaat. Klub ini mempunyai sistem keanggotaan. Seseorang harus memiliki kartu untuk masuk ke dalamnya. Sebenarnya, Stephen telah memberikannya kartu khusus. Kartu itu masih ada di Gordon. Leon menyesali kenapa Gordon tidak segera mengeluarkannya tepat waktu. Melihat Leon membutuhkan Ariana untuk membawanya masuk ke dalam klub, Fang Fang dan yang lainnya bahkan menjadi lebih meremehkan Leon. Moonlight Kingdom adalah klub pribadi dengan sistem keanggotaan. Tingkat terendah adalah kartu hitam, yang hanya dapat digunakan oleh diri sendiri, dan kartu perunggu, yang dapat digunakan oleh diri sendiri
dan dapat membawa 2 orang sekaligus. Level yang lebih tinggi lagi adalah kartu silver yang dapat membawa masuk 5 orang. Adapun kartu di level yang paling tinggi adalah kartu emas yang tidak memiliki batasan jumlah orang yang bisa dibawa masuk. Namun, secara umum, orang yang memiliki kartu emas adalah orang-orang hebat. Kecuali untuk bawahannya, umumnya mereka tidak akan membawa orang lain masuk. Sepupu Ariana dan yang lainnya memiliki kartu hitam di tangan mereka. Leon tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia datang ke sini hanya untuk bertemu Xavier Liu yang legendaris. Dan Ariana menawarkan diri untuk membawanya masuk. Jadi dia merasa tidak perlu mengeluarkan kartu emas khusus yang diberikan oleh Stephen. Mereka kemudian masuk ke dalam klub. Moonlight Kingdom memiliki area yang sangat luas. Selain untuk makan, minum, dan bersenang-senang, ada juga acara pelelangan kecil yang diadakan di sini setiap minggunya. Barang lelangnya bukan barang yang berharga, hanya beberapa barang yang menarik dan indah. Banyak anak perempuan kaya dan muda yang senang membelinya. Ariana dan yang lainnya datang kali ini untuk mengikuti pelelangan yang diadakan hari ini. Rupanya posisi duduk untuk acara lelang ini memiliki aturan tersendiri. Anggota perak duduk di barisan depan, anggota perunggu duduk di barisan tengah, dan anggota kartu hitam di barisan belakang. Sementara untuk anggota di tingkat emas, mereka memiliki ruangan terpisah. Untuk menjaga perasaan Leon dan yang lainnya, Ariana duduk bersama-sama dengan mereka di area kartu hitam. Segera setelah semua orang duduk, mereka mendengar juru lelang memperkenalkan barang yang akan dilelang. Ini adalah buku yang berjudul "Maaf, Aku Terlambat Memelukmu", yang ditulis oleh penulis terkenal Fallen Xingce. Begitu mendengar perkenalan dari juru lelang, mata Ariana langsung bersinar dengan kegembiraan. Dia adalah penggemar berat Fallen Xingce. Buku yang berjudul "Maaf, Aku Terlambat Memelukmu" juga merupakan buku favoritnya. Kali ini, dia datang ke pelelangan untuk mendapatkan buku itu. Apakah kau menyukai buku itu? Melihat ekspresi bersemangat dari Ariana, Leon mau tidak mau akhirnya bertanya. Benar sekali, bisa dikatakan kalau buku itu adalah pengalaman pribadi dari Fallen Xingce dan aku sangat menyukainya, kata Ariana dengan penuh semangat. Kalau begitu, aku akan membelikannya untukmu, ujar Leon sambil tersenyum. Sebelum Ariana bisa menolak, Zhang Yang yang duduk di sebelah kanannya langsung mencibir. Membelikannya? Nak, bukannya aku meremehkanmu, tapi kau harus tahu, meskipun barang-barang yang dilelang di sini tidak terlalu berharga, namun harga awalnya setidaknya $10.000. Untuk buku terkenal seperti itu, harganya bisa saja minimal $100.000. Apa kau yakin bisa membelinya? Sejak awal, Zhang Yang sudah merasa kesal pada Leon. Jadi sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk menyerang Leon. Pria lain yang bernama Liu Yu juga ikut mencibir. Benar sekali. Melihat latar belakang keluargamu, pasti tidak mudah bagi orang tuamu untuk menghasilkan uang. Jadi jangan berpura-pura kaya di sini. Pacar Fang Fang, yaitu Chen Yulou, juga mengambil kesempatan untuk menyindir Leon dengan berkata, Liu Yu, kau tidak boleh lupa kalau dia berasal dari desa Bukit Auros. Bagaimana jika mereka memiliki tambang di desanya?
Yulo tidak terlalu peduli dengan Ariana. Tetapi karena tadi Leon menyebut Fang Fang pacarnya sebagai wanita paruh baya, Chen Yulo akhirnya merasa jengkel pada Leon. Bukankah perkataan Leon tadi sama saja dengan meremehkan dirinya karena seolah-olah dia berpacaran dengan wanita tua? Liu Yu tertawa dan berkata, "Yulo, kau benar-benar suka bercanda. Kalau kau memiliki tambang di desamu, apakah kau akan berpakaian seperti bocah itu? Kurasa untuk orang udik yang tinggal di pedesaan, penghasilan mereka pasti tidak lebih dari 50.000 setahun." Wajah Leon berubah menjadi masam dan ekspresi Ariana juga langsung berubah. Baru saja dia akan berbicara untuk membela Leon, tiba-tiba terdengar suara juru lelang yang sudah menetapkan harga awal buku itu di angka $30.000. 40.000, Zhang Yang langsung memberikan penawarannya. Setelah itu dia menoleh ke arah Ariana dan berkata sambil tertawa, "Ariana, hari ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Jadi ambillah buku itu sebagai hadiah ulang tahun dariku." Sebagai orang yang mengejar Ariana, Zhang Yang secara alami tahu bahwa buku yang dilelang ini adalah buku favorit Ariana. Jadi dia ingin pembeli buku itu. Dia ingin menjadi pembeli buku itu dan memberikannya kepada Ariana sebagai hadiah. Ariana mengerutkan keningnya. Baginya, hubungannya dengan Zhang Yang dan yang lainnya hanyalah hubungan pertemanan biasa. Tidak ada yang istimewa. Dia tidak mau menerima hadiah Zhang Yang. Jadi dia baru saja ingin menolaknya ketika Fang Fang yang ada di sampingnya langsung menahannya. "Ariana, jangan bersikap sungkan pada Zhang Yang. Dia memenangkan banyak uang dengan bertaruh pada batu giok beberapa waktu lalu. Jadi hadiah ini bukanlah apa-apa." Ariana akhirnya menelan kata-katanya kembali. Tadi dia sudah membuat malu wajah sepupunya itu demi Leon. Rasanya tidak pantas kalau dia harus kembali mempermalukan sepupunya itu saat ini. Tapi dalam hati dia bertekad untuk menemukan cara agar dia bisa mengembalikan uang Zhang Yang. Meskipun keluarga Chen bukan keluarga terkenal di East Cliff, namun ayah Ariana adalah bos dari sebuah grup yang asetnya melebihi $100 juta. Ariana sendiri mendapatkan uang saku bulanan sekitar $100.000. Menurut perkiraan Ariana, harga akhir buku ini pasti sekitar 100.000. Tidak masalah kalau lebih sedikit. Toh, dia bisa memintanya pada ayahnya. 50.000. Seseorang menyebutkan penawaran baru. 60.000. Zhang Yang tidak mau kalah. 70.000. 80.000. 100.000. Dalam beberapa saat, buku itu sudah mencapai harga 100.000. Alis Zhang Yang juga berkerut sedikit. 150.000. Sambil melirik Ariana di sebelahnya, Zhang Yang menaikkan harga menjadi 150.000. Dia percaya kalau harga ini pasti akan menakuti penawar yang lainnya. Namun, sebelum juru lelang sempat berbicara, seseorang sudah langsung menaikkan harganya. 200.000. Biasanya harga akhir transaksi untuk barang yang mulai dari angka 30.000 adalah sekitar 100.000. Tapi sekarang hanya sebuah buku saja, namun harganya sudah melambung menjadi 200.000. Bahkan Zhang Yang sendiri merasa harga itu terlalu mahal. Untuk dapat masuk ke sini, latar belakang keluarganya memang tidak buruk. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih seorang pelajar dan uang sakunya sebulan bahkan tidak sebanyak Ariana.
sebuah buku berharga ratusan ribu dolar. Tentu saja itu keterlaluan. Tapi memikirkan harga dirinya di depan Ariana, Zhang Yang mengertakkan gigi dan mengajukan penawaran 300.000. Dari area tempat duduk pemegang kartu perak di depannya, seorang pria gemuk berusia 20-an berdiri dan melihat ke arah Zhang Yang sambil berkata, "Zhang Yang, apakah kau ingin merampokku?" Melihat wajah gemuk pria itu, ekspresi Zhang Yang langsung berubah. Dia dengan cepat membuat gerakan tangan yang setengah terangkat yang mengartikan kalau dia membatalkan penawarannya. Pria gemuk itu mendengus penuh kemenangan, lalu berbalik untuk duduk dan memeluk seorang wanita muda di sebelahnya. Melihat wajah masam Zhang Yang, Liu Yu di sebelahnya bertanya, "Zhang Yang? Siapa dia?" Zhang Yang menjawab dengan malu, "Dia adalah Liu Xiongwei, putra kepala polisi distrik yang baru." Baru saja dia membual ingin memberikan buku itu kepada Ariana sebagai kado ulang tahun, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuat penawaran. Meskipun ayah Liu Zhongwei hanyalah seorang direktur distrik baru, namun East Cliff sendiri adalah kota besar dengan populasi penduduk puluhan juta. Wewenang direktur distrik bahkan tidak lebih kecil dari wali kota kecil seperti kota Bukit Auros. Jadi tidak akan ada yang berani menyinggung putra kepala polisi itu. Setelah mengetahui identitas Liu Xiongwei, akhirnya Chen Yulou dan Liu Yu langsung menutup mulut mereka. Ariana yang berada di samping juga diam-diam merasa lega. Harga 200.000 sudah melebihi anggarannya. Jika tadi Zhang Yang benar-benar memenangkan penawarannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Tetapi ketika memikirkan kalau dia akan kehilangan buku itu, mau tidak mau, Ariana merasa sedikit menyesal. "Aku menawar 300.000. Tepat ketika Ariana mengira dia akan mengucapkan selamat tinggal pada buku itu, sebuah suara yang familiar datang ke telinga Ariana. Ariana menoleh dan melihat kalau Leon sedang mengangkat tangannya. Ariana tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau Leon benar-benar akan menawar buku itu untuknya. Fang Fang dan yang lainnya juga menatap Leon dengan tatapan ngeri. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki tambang emas? Leon menawar 300.000. Bahkan dengan status mereka tidak akan berani menawar dengan harga setinggi itu. Liu Xiongwei yang duduk di depan awalnya berpikir kalau naskah itu sudah pasti akan berada di tangannya. Tetapi siapa yang mengira kalau seseorang akan berani mengambilnya dari tangannya saat ini? Dia menoleh dan memelototi Leon sebelum mengangkat tangannya dan membuat penawaran lagi. 400.000. 500.000. Leon bahkan tidak mengubah ekspresi wajahnya. Ariana, Fang Fang, Zhang Yang, dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang terjadi dengan anak ini? Itu hanyalah sebuah manuskrip, tapi dia berani menawarnya seharga 500.000. Wajah Liu Xiongwei berubah menjadi masam untuk sementara waktu. Menurutnya harga buku itu seharusnya tidak lebih dari 100.000. Tapi sekarang buku itu benar-benar dibawa ke harga setinggi langit oleh anak ini. "Sayang, sudahlah, biarkan saja." Gadis yang duduk di sebelah Liu Xiongwei menghela nafas pelan. Liu Xiongwei menggertakkan gigi dan berkata kepada gadis itu, "Tidak. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Buku itu adalah kesukaanmu.
Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan bocah itu membelinya? Liu Xiongwei kembali menawar. 600.000. Baru saja Liu Xiongwei menyebutkannya, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengganggu itu bersuara lagi dan menyebutkan nominal tertentu. 1 juta. Liu Xiongwei tercengang. Itu hanya buku biasa dan bukan harta yang tiada taranya. Namun bocah itu bahkan menawarnya seharga 1 juta. Bukan hanya Liu Xiongwei yang tercengang, tetapi hampir semua orang yang hadir juga tersentak kaget. 1 juta hanya untuk sebuah buku. Semua orang tahu kalau barang yang dilelang di sini semuanya bisa dianggap hanya mainan kecil-kecilan, dan kebanyakan harga transaksinya hanya sekitar beberapa ratus ribu. Harga 1 juta itu tentu saja termasuk harga yang relatif mahal. Jika itu untuk mendapatkan barang antik atau barang-barang pribadi superstar, mungkin harga itu bisa dianggap sepadan. Tetapi ini hanyalah buku karya penulis biasa, namun dihargai 1 juta. Apakah bocah ini gila? Zhang Yang, Chen Yulou, Liu Yu, dan yang lainnya juga menatap Leon dengan ngeri. 1 juta. Untuk membeli buku itu, anak ini benar-benar menawar 1 juta secara langsung. Bahkan Zhang yang baru saja mendapatkan uang jutaan dari bertaruh pada batu giok beberapa waktu lalu, tidak sudi menawar setinggi itu. Ariana juga menatap Leon dengan tercengang. 1 juta. Dia tidak pernah membayangkan kalau Leon akan memberikan harga sefantastis itu untuk mendapatkan sebuah buku yang akan diberikan kepadanya. 1 juta 1 kali. Bahkan juru lelang di atas panggung pun sedikit terkejut. Tetapi dia tidak melupakan tugasnya selama beberapa detik sama sekali, dan dia mulai berteriak. Ketika dia berteriak sampai ketiga kalinya, tidak ada yang berani menaikkan harganya lagi. Bahkan Liu Xiongwei memilih untuk menyerah. Juru lelang pun mengetuk palu untuk mengesahkan kemenangan Leon dalam lelang kali ini. 1 juta dapat digunakan untuk membeli sebuah apartemen kecil di East Cliff. Tetapi Leon menggunakannya untuk membeli sebuah buku. Melihat Leon benar-benar memenangkan pelelangan untuk buku itu, Zhang Yang langsung berseru dengan marah. "Wah, apakah kau sudah gila? Ayah Liu Xiongwei itu adalah kepala kantor polisi di distrik baru. Kau benar-benar sudah menyinggung perasaannya. Aku saja tidak berani melakukannya." Zhang Yang tadinya sesumbar kalau dia akan membeli naskah itu dan akan memberikannya kepada Ariana sebagai kado ulang tahun. Tapi karena harus melawan Liu Xiongwei, dia memilih untuk mengalah. Ternyata yang memenangkan lelang malah Leon. Bukankah ini sebuah tamparan baginya di muka umum? Fang Fang, Chen Yulou, Liu Yu, dan yang lainnya juga melihat Leon sebagai orang idiot saat ini. Terlepas dari apakah Leon benar-benar memiliki uang 1 juta atau tidak, bahkan jika dia memilikinya, akan sangat bodoh kalau dia sampai berani menyinggung putra direktur seperti Liu Xiongwei. East Cliff adalah kota besar dengan populasi puluhan juta penduduk. Kekuasaan seorang direktur distrik tidak lebih kecil dari wali kota di kota-kota kecil itu. Bahkan, seorang bos besar dengan aset puluhan juta, atau bahkan lebih dari 100 juta, tetap harus bersikap sopan di hadapan orang sebesar itu. Sementara Leon, seorang udik desa, dengan berani malah menyinggung putra orang besar seperti itu hanya karena sebuah buku.
Bukankah itu tindakan yang sangat bodoh? Ariana juga terkejut ketika dia menyadari identitas Liu Zhongwei. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan berani menyinggung direktur distrik dengan mudah. Melihat keterkejutan Ariana, Leon berusaha menenangkannya dengan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, bukankah dia hanya putra seorang direktur? Memangnya kenapa kalau aku mengalahkannya dalam lelang?" Ariana hendak membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ayah Liu Zhongwei adalah kepala kantor polisi distrik baru. Dia secara langsung mengontrol keamanan seluruh distrik baru. Entah sudah ada berapa banyak bos besar yang berusaha menjadi penjilat di depannya. Dasar bodoh, orang dusun sepertimu tentu saja tidak akan tahu seberapa mampu kepala kantor polisi distrik yang baru itu, bukan? Zhang Yang bahkan mencibir kepada Leon. Leon hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli seberapa cakap ayahnya. Aku juga tidak peduli apakah ayahnya itu direktur atau wali kota. Tapi karena Ariana menyukai buku ini, aku akan mengambilnya dan memberikannya padanya. Apakah menurutmu semua orang pengecut sepertimu?" Zhang Yang benar-benar kehilangan kesabarannya. "Kau?" Zhang Yang sangat marah. Dia tidak pernah menyangka kalau orang desa di depannya ini berani mengejeknya dengan sebutan pengecut. "Kenapa? Apakah aku salah? Kau memang pengecut? Hanya karena ayahnya adalah direktur, kau tidak berani menawar. Jadi kalau dia menyukai ibumu, apakah kau juga akan memberikannya? Membiarkannya mendapatkan ibumu begitu saja?" Leon tidak pernah menjadi orang baik. Kata-katanya juga selalu kasar. Sejak kecil, dia sudah terbiasa memukuli anak-anak dari keluarga besar di East Cliff. Zhang Yang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya bisa mengatakan beberapa patah kata. "Kau bahkan berani membawa-bawa ibuku? Apa hubungannya hal ini dengan ibuku?" Chen Yulou dengan cepat berusaha menenangkan Zhang Yang. "Zhang Yang, kenapa kau harus marah pada orang dusun sepertinya? Kita lihat saja, apakah bocah dusun itu benar-benar punya uang untuk membayar bukunya." Di Moonlight Kingdom ini, meskipun yang dilelang hanya barang-barang kecil, tetapi tidak pernah ada yang berani membuat masalah di sini. Zhang Yang tersenyum sinis dan berkata kepada Leon, "Bocah dusun, aku lupa memberitahumu. Ini adalah Moonlight Kingdom. Kalau kau tidak punya uang dan menyebabkan lelangnya menjadi gagal, itu tidak sesederhana kehilangan uang." Dengan kemarahan di dalam hatinya, Zhang Yang yakin kalau Leon tidak akan pernah bisa membayar uang sebanyak itu. Menurutnya, Leon hanya ingin pamer di depan Ariana. Kalau Leon benar-benar tidak memiliki uang untuk membayar buku itu, orang-orang dari Moonlight Kingdom pasti akan memberinya pelajaran yang berharga. Fang Fang, Liu Yu, Chen Yulou, dan yang lainnya memandang Leon dengan ekspresi mengejek. Tidak ada satupun dari mereka yang yakin kalau Leon benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Bahkan Ariana menatap Leon dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia kemudian mempertimbangkan haruskah dia menelpon ayahnya dan meminta bantuan sebesar 1 juta. Bagaimanapun, Leon adalah penyelamatnya. Dan dia tidak pernah ingin melihat Leon dipermalukan. Saat ini,
seorang wanita berpostur tinggi yang mengenakan cengsam datang dengan membawa nampan yang di atasnya diletakkan mesin kartu kredit dan buku yang dilelang. Aturan yang berlaku di Moonlight Kingdom adalah setiap item lelang harus dibayar di tempat. Jadi Leon langsung menginstruksikan kepada Gordon, bayar bukunya. Leon bahkan tidak melihat Zhang Yang dan yang lainnya sama sekali. Bukankah itu hanya barang seharga 1 juta? Dengan identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Wood, apa susahnya membayar sejumlah itu? Gordon dengan cepat mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada wanita yang mengenakan cengsam itu. Zhang Yang dan yang lainnya langsung mencibir. Hei, anak ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuannya untuk berpura-pura kaya sangat sempurna. Tunggu saja, sebentar lagi pasti akan dikatakan kalau kata sandinya salah. Lalu dia akan menjawab kalau dia lupa dengan kata sandinya. Modus seperti itu terlalu kuno. Fang Fang, kau harus meyakinkan sepupumu untuk menjauhinya. Anak itu memiliki terlalu banyak kepura-puraan. Leon mengenakan kemeja biasa saja, dan telapak tangannya sangatlah kasar. Pada pandangan pertama, dia memang tampak seperti orang yang pergi ke pedesaan untuk melakukan pekerjaan kasar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membayar 1 juta? Tiba-tiba terdengar suara. Pembayaran berhasil. Tepat ketika Zhang Yang dan yang lainnya hendak mengejek Leon kembali, mesin penggesek kartu tiba-tiba membunyikan nada yang keras dan beberapa orang tiba-tiba merasa leher mereka tercekat. Semua kata-kata ejekan mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Pembayaran berhasil? Bagaimana bisa pembayarannya berhasil? Nominalnya kan 1 juta. Beberapa dari mereka, kecuali Zhang yang baru saja memenangkan perjudian batu giok beberapa waktu lalu, jelas tidak akan bisa membayar 1 juta sekaligus. Tapi, bocah udik pedesaan ini hanya menggesekkan kartu dan bisa menyelesaikan pembayaran 1 juta. Apakah ini lelucon? Terima kasih karena sudah datang. Ini adalah barang yang berhasil kau menangkan. Wanita cengsam itu tetap tersenyum ramah dari awal hingga akhir. Dia tidak peduli pada identitas Leon. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke Moonlight Kingdom adalah tamu mereka. Dalam memperlakukan tamu, mereka harus hormat dan tidak boleh menunjukkan penghinaan sedikit pun. Ini adalah standar kualitas profesional minimum mereka. Wanita itu lalu menyerahkan buku berjudul "Maaf Terlambat Memelukmu" kepada Leon. "Ariana, ini untukmu," ujar Leon sambil tertawa. Leon kemudian mengambil buku itu dan menyerahkannya kepada Ariana. Melihat kalau Leon baru saja membayar 1 juta untuk sebuah buku dan memberikan buku itu kepada seorang gadis, banyak gadis lain yang memiliki tatapan iri di mata mereka. Hanya wajah Zhang yang terlihat pucat pada saat ini. "Jangan khawatir, dia pasti akan segera mendapatkan ganjarannya, dan Ariana akan mengerti betapa cerobohnya bocah udik itu." Chen Yulou mencondongkan tubuh ke telinga Zhang dan berbisik. Baru kemudian Zhang tersadar kalau tadi Liu Zhongwei ada di sini. Dengan karakter Liu Zhongwei, bagaimana mungkin dia akan membiarkan Leon pergi begitu saja? Di dalam hati Zhang dia berbisik, "Wah, aku akan membuatmu merasa bangga untuk sesaat."
Tapi tidak lama lagi, kau akan memahami kalau uang bukanlah segalanya di sepertiga tanah di Eastcliff ini. Melihat Leon memberikan buku kepadanya, Ariana memiliki perasaan campur aduk di hatinya untuk sementara waktu. Dia datang ke pelelangan kali ini memang untuk buku itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau sebuah buku dengan nilai pasaran normal yang tidak lebih dari 100.000 bisa laku dilelang sampai seharga 1 juta. Leon bahkan sampai menyinggung putra direktur karena buku itu. "Leon, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Ariana benar-benar merasa kalau dia tidak bisa begitu saja menerima hadiah semahal itu. "Tidak apa-apa. Kalau kau merasa berhutang budi, kau bisa mengundangku makan. Ini sudah sore, jadi kau pasti merasa lapar, bukan?" Sebelum Ariana bisa menjawabnya, Leon sudah menaruh buku itu ke tangan Ariana. "Oke, ayo kita makan sekarang. Kebetulan aku juga sudah lapar." Ariana teringat kalau tadi Leon sudah menyinggung Liu Zhongwei karena mengambil buku ini. Jadi lebih baik mereka pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Leon tadinya ingin melihat Xavier Liu yang dibicarakan oleh Stephen. Tetapi karena dia bertemu Ariana, dia sudah tidak peduli lagi pada Xavier Liu. Bagaimanapun, dia akan tinggal di Eastcliff di masa depan. Jadi dia masih bisa datang ke tempat ini untuk melihat Xavier lain kali. Sebenarnya Zhang Yang ingin mengatakan kepada Ariana kalau saat ini acara pelelangan belum berakhir. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai pelelangan selesai, baru kemudian mereka pergi makan malam. Tapi melihat Ariana dan Leon sudah berdiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Yang tentu saja tahu kalau Leon ingin buru-buru pergi dari sini untuk menghindari Liu Zhongwei. Namun, meskipun Leon ingin melarikan diri kali ini, dengan kemampuan Liu Zhongwei, tidak akan sulit baginya untuk menemukan Leon. Zhang Yang lalu memutuskan kalau nanti Liu Zhongwei mencari Leon, dia akan mengirim posisi mereka ke Liu Zhongwei. Dia baru akan merasa puas kalau bisa melihat Leon diberi pelajaran dengan mata kepalanya sendiri. Rombongan mereka akhirnya meninggalkan Moonlight Kingdom. Untuk menghindari Liu Zhongwei, Ariana sengaja memilih hotel yang agak jauh dari Moonlight Kingdom. Segera setelah semua orang duduk, Zhang Yang benar-benar menerima pesan dari Liu Zhongwei yang menanyakan di mana Leon berada. Ketika melihat Leon mengobrol dengan Ariana, Zhang Yang mencibir dan langsung mengirimi Liu Zhongwei lokasi mereka saat ini. Lalu, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia duduk kembali dan membisikkan sesuatu kepada Liu Yu. Setelah beberapa saat, ketika mereka semua sudah selesai makan, Liu Zhongwei masih belum datang juga. Zhang Yang merasa cemas ketika dia melihat kalau Ariana segera akan pergi. Tepat ketika Zhang Yang sedang mempertimbangkan apakah dia harus mencari alasan untuk menunda waktu, dia melihat seorang pria kekar bergegas masuk dengan sekelompok besar gangster. Ternyata itu adalah Hu Hansan, pemimpin geng Jusa di distrik baru. Zhang Yang langsung bersorak di dalam hatinya karena dia tahu kalau gangster ini pasti dikirim oleh Liu Zhongwei. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Zhang Yang berpura-pura terlihat berani.
Dia melangkah maju untuk melindungi Ariana. "Siapa di sini yang bernama Leon Wood?" Hansan mengabaikan perkataan Zhang Yang dan mendengus dingin. Kecuali Zhang Yang, semua orang langsung tercengang dan secara refleks mereka menatap ke arah Leon secara bersamaan. Di luar restoran tempat Ariana dan yang lainnya sedang makan, beberapa ratus meter jauhnya ada beberapa mobil hitam yang diparkir. Di dalam mobil hitam yang diparkir di depan, Liu Zhongwei sedang duduk di kursi belakang sambil tangannya memeluk wanita cantik. Yang duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria berusia 30-an. Matanya tertuju ke arah hotel. "Kakak Chen, apakah Hu Hansan bisa diandalkan? Sepertinya ada pengawal di sebelah anak itu." Liu Zhongwei bertanya sambil matanya juga menatap ke arah hotel. Dia menyaksikan Hu Hansan dan sekelompok anggotanya masuk ke hotel dengan matanya sendiri. Tetapi sudah lama sejak mereka masuk, terlihat tidak ada gerakan dari dalam. Ini membuatnya merasa khawatir. Jangan khawatir, dia adalah kepala geng yang berpengalaman. Dia sendiri adalah pria yang kejam, dan dia juga membawa begitu banyak orang bersamanya. Memangnya kenapa kalau ada pengawal? Bahkan jika pengawal anak itu benar-benar hebat, bukankah kita masih jauh lebih unggul? Pria bermarga Chen menjawab sambil menyeringai. Dia juga telah berada di tim selama lebih dari 10 tahun dan kemampuannya tidak buruk. Jadi, dia selalu menjadi kapten skuadron. Tentu saja, sebagai pemimpin skuadron dalam tim, secara alami tidak baik baginya untuk memimpin saudaranya untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Karena itu dia membiarkan Hu Hansan yang berada di bawahnya untuk memberi pelajaran kepada bocah itu terlebih dahulu. Tapi mereka... salah. Ulang. Tapi mereka sudah masuk begitu lama. Kenapa mereka tidak bergerak sama sekali? Bagaimana kalau kita pergi melihatnya sekarang? Liu Zhongwei tampaknya benar-benar sudah tidak sabar. Baiklah, pria bermarga Chen itu akhirnya mengalah. Dia membuka pintu mobil dan berjalan turun. Liu Zhongwei menyuruh wanita yang ada di sampingnya untuk tetap di dalam mobil. Sementara dia dan Chen bergegas masuk bersama sekelompok anak buah lainnya. Di hotel, ketika melihat kelompok orang jahat ini, Fang Fang awalnya menunjukkan rasa takut. Tetapi ketika dia mendengar pemimpin geng bertanya, siapa Leon Wood, dia pun merasa lega. Ternyata yang dicari adalah Leon. Fang Fang teringat bagaimana Leon telah menyinggung Liu Zhongwei sebelumnya. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang disewa oleh Liu Zhongwei. Jadi dia memandang Leon dengan kasihan. Zhang Yang, Chen Yulou, dan Liu Yu juga saling memandang. Mereka sudah bisa menduga kalau orang-orang ini pasti dibayar oleh Liu Zhongwei. Tetapi yang tidak mereka duga adalah untuk berurusan dengan Leon saja, Liu Zhongwei benar-benar menelpon raksasa pemimpin geng Hiu di distrik baru, yaitu Hu Hansan. Dengan nama besar Hu Hansan di jalanan, Leon sudah bisa dipastikan tidak akan beruntung hari ini. Memikirkan kemungkinan Leon akan mengalami patah kaki atau patah tangan, beberapa orang langsung merasa lega. Mereka ingin melihat sejauh apa kesombongan Leon dapat bertahan kali ini. Begitu Ariana mendengar pertanyaan dari Hu Hansan, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
padahal dia sudah berlari sejauh ini untuk menghindari balas dendam Liu Xiongwei. Siapa yang tahu kalau ternyata mereka masih bisa ditemukan oleh Liu Xiongwei? Bagaimana mungkin Liu Xiongwei bisa begitu cakap? Orang-orang ini semuanya ganas dan bengis. Jika mereka benar-benar bertarung, apa yang akan Leon lakukan? Leon hanya tertawa kecil dan berkata kepada Ariana, "Jangan khawatir, itu hanya sekelompok badut yang melompat di atas balok." Leon sepertinya bisa membaca kekhawatiran Ariana. Zhang Yang, Chen Yulou, Liu Yu, dan yang lainnya langsung terkejut. Mereka sepertinya tidak menyangka kalau Leon masih tetap berani bersikap sombong pada saat seperti ini. Padahal saat ini ada lebih dari selusin orang yang sedang mengepungnya. Mendengar perkataan Leon tadi, Hu Hansan menjadi lebih marah. Badut melompat. Bocah ini berani mengatakan kalau dia dan yang lainnya adalah sekelompok badut yang melompat di balok. "Hei bocah, apa kau ingin mati?" Perkataan dari Chen. Perintah dari Chen adalah untuk mematahkan salah satu kaki Leon. Namun pada saat ini, rasanya Hu Hansan ingin mematahkan kedua kaki Leon. Leon mendengus dingin dan berkata kepada Hansan, "Kalau kau masih ingin nongkrong di East Cliff, pergi saja dari sini." Wajah Zhang Yang dan yang lainnya berubah lagi. Mereka menatap Leon dengan ekspresi syok. Otak bocah ini tidak rusak, bukan? Beraninya dia berkata seperti itu kepada Hu Hansan. Wajah Hu Hansan sudah berubah menjadi merah. Bocah ini benar-benar menyuruhnya keluar. Dia adalah pemimpin geng Hiu di distrik baru. Dia juga orang yang terkenal di seluruh jalanan East Cliff. Tapi bocah tengik ini berani mengusirnya keluar. "Hu Hansan, kalau Tuan Muda Wood menyuruhmu keluar, sebaiknya kau segera keluar." Tepat ketika Hu Hansan ingin memberi Leon pelajaran, Gordon yang sedari tadi tidak berbicara, akhirnya angkat bicara. "Tutup mulutmu!" Hu Hansan sangat marah. Dia baru saja akan mengucapkan kata-kata persetan denganmu, namun matanya lebih dulu menangkap sosok Gordon yang berdiri di belakang Leon. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dua kata terakhir itu ditelannya kembali. Kakak Gordon, kau, kenapa kau ada di sini?" Hu Hansan yang tadinya akan mengamuk seperti beruang yang ganas, segera berubah menjadi domba yang lembut. Dia berbicara kepada Gordon dengan tatapan ketakutan. Di dahinya ada sepotong besar keringat dingin yang menetes. Adegan ini benar-benar membuat Zhang Yang dan yang lainnya kebingungan. Mereka semua melihat hal ini dengan kaget. Hu Hansan, pemimpin geng Hiu yang bermartabat dan terkenal di jalanan East Cliff, benar-benar berbicara kepada pengawal Leon dengan sikap hormat. Ini jelas lebih mengejutkan daripada melihat Leon menghabiskan uang 1 juta hanya untuk sebuah buku biasa. Hu Hansan adalah pria besar dengan ratusan anak buah di bawah komandonya. Bagaimana bisa pria kejam seperti itu bertekuk lutut di hadapan seorang pengawal? Gordon dengan dingin mengucapkan satu kata, "Pergi." Semua orang terkejut mendengar seorang pengawal yang sejak tadi sama sekali tidak berbicara apapun, tiba-tiba mengucapkan satu kata itu kepada Hu Hansan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Hu Hansan berbalik dan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ini seperti anak domba yang sedang bertemu dengan singa. Namun Gordon langsung menghentikan langkah Hu Hansan dengan kalimat, "Hei, Tuan Muda Wood menyuruhmu pergi dengan cara berguling." Ketika Gordon selesai mengatakan kalimat itu, Hu Hansan yang tadinya begitu mendominasi ketika dia masuk, benar-benar jatuh tersungkur ke tanah dan berguling. Melihat penampilannya yang lucu, Zhang Yang dan yang lainnya langsung tercengang. Bahkan sekelompok anak buah Hu Hansan juga tercengang menyaksikan semua ini. Tidak ada yang mengira bahwa pemimpin geng Hiu di distrik baru benar-benar berguling-guling di depan umum hanya karena kata-kata seorang pengawal. Identitas seperti apa yang dimiliki pengawal ini sehingga bisa membuat bos besar di distrik baru yang sangat ditakuti berubah menjadi penurut seperti ini? Dan identitas macam apa pula yang dimiliki oleh Leon Wood yang selalu dipanggil sebagai Tuan Muda oleh pengawalnya itu? Dalam keadaan syok, Zhang Yang merasa kakinya sedikit lemah. Dia berpikir sepertinya dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah bisa dia singgung. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.